Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam harmoni. Yang terhormat, Ibu Putu Resti Masdiantini, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait manajemen dan eksekutif. Adapun anggota kelompok 4, yaitu yang pertama IKD Agus Mahendrayatnya dengan nomor absen 17. Selanjutnya Putu Doni Sastrawan dengan saya sendiri, nomor absen 18. Kemudian Eva Lidiasari, nomor absen 19. Nikade Yusi Triptika Wisnu, nomor absen 20. Dan terakhir Nyeluh Putu Eka Novianti, nomor absen 21. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan menjelaskan 4 submateri. Yang pertama ada cangkupan manajemen, yang kedua ada fungsi-fungsi manajemen, yang ketiga ada definisi eksekutif, dan terakhir yaitu manajemen puncak dan tingkat manajemen. Untuk materi yang pertama terkait apa dan bagaimana manajemen akan dijelaskan oleh teman saya pada Agus Mahendra. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu terkait apa dan bagaimana manajemen. Next. Yang pertama yaitu interpretasi manajemen. Menurut John G. Glover dalam bukunya yang berjudul Fundamentals of Professional Management, menyatakan bahwa manajemen merupakan kepandaian manusia dalam menganalisa, merencanakan, memotivasi, menilai, serta mengawasi penggunaan secara efektif sumber-sumber manusia dan bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, menurut Oliver Sheldon dalam bukunya yang berjudul The Philosophy of Management, mendefinisikan manajemen sebagai fungsi dalam industri mengenai pelaksanaan polis di dalam batas yang ditetapkan dalam administrasi dan lapangan kerja dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Louis Allen dalam bukunya yang berjudul Management of Organization, memberikan pandangan bahwa manajemen ialah suatu bentuk pengetahuan yang sistematis yang dilaksanakan berdasarkan pada prinsip umum yang digunakan dalam praktek bisnis. Kemudian ada pendapat satu lagi, yaitu menurut Claude S. George dalam bukunya yang berjudul Management in Industry, menyatakan bahwa the function that deals with getting things done through others, terjemahannya yaitu fungsi yang berhubungan dengan menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Dengan demikian, secara umum manajemen dapat diartikan sebagai suatu fungsi yang berasal dari kepandaian manusia dan dalam menganalisa, merencanakan, memotivasi, menilai, dan mengawasi sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Next. Selanjutnya yaitu sudut pandang manajemen. Ada 3 sudut pandang manajemen. Yang pertama yaitu manajemen sebagai ilmu. Manajemen sebagai ilmu adalah suatu pendekatan terhadap dunia empiris. Hal ini dapat dihubungkan bahwa ilmu itu bersifat empiris, rasional, umum, serta akumulatif. Yang kedua yaitu manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai seni adalah manajemen dipandang sebagai keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, serta teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai profesi merupakan para profesional yang membuat keputusan atas dasar-dasar prinsip umum. Adanya pendidikan dan program-program latihan formal menunjukkan bahwa ada prinsip-prinsip manajemen tertentu yang dapat diandalkan. Next. Selanjutnya yaitu terkait latar belakang manajemen modern.
Perkembangan ilmu manajemen modern terjadi setelah adanya revolusi industri pada tahun 1970. Sejak adanya revolusi industri, muncul produksi dan konsumsi berbagai macam barang, teknik distribusi berusaha menemukan daerah-daerah konsumen. Baru muncullah scientific management. Namun pada dasarnya, scientific management telah ada sebelum revolusi industri. Hal tersebut dilakukan oleh seorang peneliti bernama Henry Fayol dari Prancis, kemudian disusul oleh Frederick Winslow. Scientific management atau manajemen ilmiah merupakan sebuah gagasan mengenai analisis kerja yang meyakini bahwa peningkatan produktivitas bermanfaat baik bagi pengusaha maupun para pekerja jika biaya produksi ditekan serendah-rendahnya. Pada bisnis masa sekarang, tidak hanya menyangkut bagaimana merencana dan mengorganisasi sehingga tercapai efisiensi, tetapi juga menyangkut masalah tanggung jawab pengusaha terhadap karyawan dan masyarakat umum. Manajemen bisnis muncul menjadi pengetahuan profesional pada abad ke-20. Kemajuan ini dapat dilihat pada perguruan tinggi yang mengajar mahasiswa pada berbagai aspek manajemen, mendidik mereka menjadi profesional pada berbagai bidang manajemen. Sekian presentasi materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Agus untuk penjelasannya. Selanjutnya akan lanjutkan dengan materi mengenai fungsi-fungsi manajemen yang akan saya jelaskan sendiri. Baik, dalam manajemen terdapat 4 fungsi, yaitu ada planning, organizing and staffing, ada coordinating, dan terakhir control. Baik, saya akan bahas satu persatu. Dari yang pertama, planning. Planning atau perencanaan merupakan proses dalam berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan rencana yang rinci dalam mencapai sesuatu. Yang dimana dalam planning akan dilakukan penetapan tujuan perusahaan, memformulasi polis bisnis, prosedur dan program, dan terakhir menyediakan metode pengawasan keuangan, yaitu penggunaan anggaran dan prosedur pengawasan. Adapun dalam planning memperhatikan 5W satu hal saat dilakukan pengerjaan planning, yang dapat berupa seperti di mana akan didirikan, kapan akan didirikan, bagaimana cara pengelolaannya, dan serta siapa yang akan membangun. Selanjutnya terkait organizing and staffing. Organizing and staffing merupakan proses pengaturan orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja ke arah yang sama. Kegiatan ini erat kaitannya dengan perealisasian terhadap perencanaan ataupun planning yang telah ditetapkan. Dalam organisasi and staffing akan dilakukan 4 rangkaian. Yang pertama itu planning, yang kedua itu reality, yang ketiga ada organisasi dan prosedur, dan yang keempat itu staffing. Berikut fungsi yang ketiga dari manajemen yaitu coordinating atau koordinasi. Koordinasi atau organisasi atau koordinasi merupakan penempatan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan dalam suatu proses dalam mencapai tujuan tersebut. Yang dimana dilakukan penetapan orang-orang atau pegawai terhadap kegiatan-kegiatan ini dalam menyediakan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjuk hubung wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan diharapkan. Yang dimana dalam fungsi coordinating akan diintegrasikan antara 4 aspek. Yang pertama ada prosedur, ada polis, ada perencanaan, dan ada orang. Pada setiap tingkatan organisasi akan dilakukan koordinasi yang dimana dapat dilakukan secara spontan dalam tidak bentuk khusus. Dan yang terakhir yaitu controlling. Dalam controlling merupakan suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah pelaksanaan pekerja yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah,
tujuan, dan kebijakan yang telah ditentukan. Yang dimana hal ini dilakukan untuk mencapai goals yang telah disepakati, sehingga semua tujuan dapat dicapai dengan alur dan perencanaan yang sama. Adapun 4 siklus dari pengawasan disebut dengan the control circle. Yang pertama ada top manager menetapkan standar prosedur. Yang kedua, manajer mengukur kinerja pada setiap tingkatan. Yang ketiga, kinerja dibandingkan dengan standar. Dan terakhir, koreksi bila terjadi penyimpangan. Baik, demikian presentasi yang saya dapat berikan. Selanjutnya, terkait eksekutif. Materi eksekutif akan dilakukan oleh Eva. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai pengertian eksekutif. Pengertian eksekutif merupakan seorang yang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan orang lain yang ada di bawah pengawasannya. Eksekutif ini merupakan perantara antara perintah yang diberikan oleh administrasi dan pekerja. Sebagai seorang supervisor, seorang eksekutif harus mahir dalam menerjemahkan polis perusahaan dan juga mampu membuat keputusan. Slide selanjutnya. Adapun sebagai pembuat keputusan, dia harus memiliki pengertian dan kemampuan dalam beberapa keterampilan skill. Yang mana di sini ada 5. Yang pertama itu technical skill, yang kedua human relation skill, yang ketiga conceptual skill, yang keempat decision making skill, dan yang kelima time management skill. Baik, yang pertama yaitu ada technical skill, yang mana ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki seorang untuk melakukan pekerjaan khusus. Misalnya seorang ilustrator harus tampil menggambar, yang mana seorang sekretaris harus terampil mengetik komputer, akuntan harus mampu dalam mengaudit, dan sebagainya. Seorang dapat mengembangkan keterampilan ini melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Dan yang kedua ada human relation skill, di mana ini merupakan keterampilan manajer untuk bekerja secara efektif dengan orang lain atau dengan sekelompok karyawannya. Keterampilan ini diperlihatkan dalam bagaimana dia memperlakukan karyawan, melaksanakan tugas, dan bagaimana dia berhubungan dengan relasi yang ramah, sopan, grogi, percaya diri, tidak sabar, emosional, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah conceptual skill, yang mana keterampilan ini ialah kemampuan eksekutif untuk melihat perusahaan secara keseluruhan, bagaimana bagian-bagian saling tergantung, dan apa bila ada sesuatu yang berubah. Eksekutif harus mampu berpikir abstrak, yang mana bisa membayangkan, mendiagnosa, dan menganalisis setiap situasi yang mungkin berbeda. Dia bisa memikirkan pasar baru yang akan dirintis akibat dari suatu keputusan dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu ada decision making skill, yang mana keterampilan ini merupakan kemampuan dalam mendefinisikan suatu masalah dan membuat alternatif tindakan yang tepat guna untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir ada time management skill, yang mana pemakaian waktu secara efisien merupakan masalah pelik yang dihadapi oleh eksekutif. Time management skill ini sangat penting bagi seorang birokrat atau pejabat pemerintah yang memiliki banyak kesibukan maupun tamu. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ada mutu perilaku seorang eksekutif yang baik. Perilaku yang harus dimiliki oleh eksekutif ada 2, yaitu managerial traits dan personal traits. Yang pertama yaitu managerial traits, yang mana di sini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu mengerti bagaimana proses manajemen dan bagaimana manajemen demikian. Dan yang kedua, mengerti tentang pengaruh sosial, ekonomi, dan politik terhadap bisnis. Yang ketiga, memiliki keterampilan konseptual untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, memiliki apresiasi tentang tanggung jawab bisnis terhadap peningkatan kemakmuran masyarakat. Dan yang kelima, yaitu pengetahuan tentang bagaimana pentingnya menjaga hubungan baik dengan seluruh orang dalam perusahaan.
Dan yang keenam, apresiasi tentang perlunya training dan pendidikan untuk meningkatkan hasil pekerjaan. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu adanya managerial traits di atas tidak menjamin menjadikan seorang sebagai eksekutif yang kompeten. Oleh sebab itu, perlu ditambahkan personality berikut. Yang pertama yaitu kemampuan memimpin orang lain. Yang kedua, keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, kemampuan untuk mendengar pendapat orang lain dan tetap dengan pikiran terbuka, mendengar sampai semua fakta terungkap. Yang keempat yaitu keinginan menerima tanggung jawab. Yang kelima, pendekatan yang dinamis terhadap ide, baik ide baru maupun ide lama. Yang keenam yaitu menjaga moral tinggi dan etika. Yang ketujuh, kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik dalam bentuk tertulis maupun yaitu memiliki stabilitas emosional dan setiap saat tanpa melihat apapun tekanan yang datang dari luar. Berikut mutu perilaku seseorang eksekutif yang baik, intinya harus manajer paham dan mengerti dalam manajemen keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain. Baik, terima kasih Eva untuk materinya. Selanjutnya, untuk materi usaha untuk mencapai manajemen puncak akan dijelaskan oleh teman saya Yusi. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang usaha untuk mencapai manajemen puncak. Untuk mencapai manajemen puncak, terdapat 8 anak tangga atau tahapan yang harus dilewati guna mencapai posisi puncak dalam jenjang karir seorang, sehingga ia mampu mencapai posisi manajer eksekutif atau posisi direktur sebuah perusahaan. Ada yang pertama, ada mau bekerja keras. Kerja keras merupakan modal dasar untuk keberhasilan seseorang. Setiap pengusaha yang sukses selalu menempuh saat-saat di mana ia harus bekerja keras membanting tulang dalam merintis perusahaannya. Yang kedua ada pandai bekerja sama dengan orang lain. Perbanyaklah teman dan kenalan dengan orang-orang di bawah ataupun dengan orang-orang di atas kita. Murah hati, banyak senyum kepada bawahan. Dan patuh serta disiplin menghadapi atasan. Hindari permusuhan, maka tujuan mudah dicapai. Inilah yang disebut dengan manajemen, yaitu ilmu atau seni menggunakan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan sudah diterapkan. Yang ketiga ada penampilan yang baik. Lebih ditekankan pada penampilan perilaku jujur disiplin, bukan menentukan penampilan body atau face yang elok dan paras cantik. Pribadi yang baik, jujur, dan akan disenangi orang dimanapun, dan dia akan sukses bekerja dengan siapa saja. Yang keempat, ada yakin. Kita harus memiliki keyakinan diri bahwa kita akan sukses melakukan suatu usaha. Jangan ragu dan bimbang, memiliki niat yang tinggi dan berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, ada pandai membuat keputusan. Jika Anda dihadapkan untuk memiliki suatu alternatif, harus memilih, maka buat pertimbangan yang matang. Kumpulkan berbagai informasi, boleh minta pendapat orang lain. Setelah itu, ambil keputusan dan jangan ragu-ragu. Yang keenam ada berpendidikan. Orang yang terdidik memiliki ilmu dan keterampilan yang dapat dibayar mahal. Pendidikan ini bukan berarti harus masuk perguruan tinggi. Tetapi pendidikan itu berarti juga dalam bentuk kursus-kursus, penetaran di kantor, membaca buku, dan sebagainya. Yang ketujuh ada ambisi untuk maju. Kita harus memiliki semangat tinggi, mau berjuang untuk maju. Orang-orang yang gigih dalam kehidupan atau senantiasa bergerak lebih maju daripada orang-orang yang pasif. Yang terakhir atau yang kedelapan ada pandai berkomunikasi. Pandai berkomunikasi berarti pandai mengorganisasi buah pikiran ke dalam bentuk ucapan-ucapan yang jelas. Menggunakan tutur kata yang enak didengar, mampu menarik perhatian orang lain.
Komunikasi yang baik diikuti dengan perilaku jujur, konsisten dalam membicarakan akan sangat membantu seseorang dalam mengembangkan karir masa depannya. Akhirnya, dengan keterampilan berkomunikasi itu, seseorang dapat mencapai puncak karir, meraih kursi empuk yang menjadi idaman setiap orang. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yusi untuk pemaparan materinya. Dan untuk materi yang terakhir terkait tingkatan manajemen akan dijelaskan oleh teman saya, ekonomi. Untuk waktu yang tepat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkatan manajemen atau manajemen piramid. Dalam ilmu manajemen terdapat 3 tingkatan manajemen yang satu sama lain memiliki fungsi berbeda dan punya tujuan yang sama. Ilmu manajemen menjadi ilmu yang sangat penting untuk dipahami oleh siapa saja, karena bisa diterapkan dalam keseharian dan juga di tempat kerja maupun untuk mengelola organisasi yang dipilih. Dalam tingkatan tersebut yang pertama yaitu manajemen puncak atau top management. Manajemen puncak merupakan level paling atas di dalam manajemen yang diisi oleh kalangan petinggi atau eksekutif yang nantinya bertugas untuk menjalankan ilmu manajemen. Manajemen puncak terdiri dari orang-orang yang memiliki keterampilan ilmu manajemen yang baik supaya bisa memimpin suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan untuk bisa membangun tim kerja yang baik. Sehingga siapa saja yang duduk di tingkatan manajemen ini harus punya keterampilan memimpin. Memimpin di sini merupakan suatu divisi di dalam perusahaan atau organisasi dan bisa pula memimpin perusahaan tersebut secara keseluruhan. Kemampuan dalam memimpin terbukti dari kepiawaian dalam membagi tugas dan bertanggung jawab serta membangun tim yang cakap dalam menjalankan tugas masing-masing. Perhitungan seorang pemimpin harus tepat dan melihat jenis pekerjaan yang ada, karyawan yang mana punya keterampilan sesuai, jumlah karyawan yang akan ditempatkan di suatu pekerjaan, perhitungan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dan lain-lainnya. Adapun contoh dari jabatan ini yaitu CEO. Yang kedua yaitu manajemen menengah atau middle management. Pada tingkatan manajemen yang kedua disebut dengan istilah manajemen menengah dan dalam bahasa Inggris disebut dengan middle management. Manajemen menengah pada dasarnya bertugas sebagai penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama yang dibahas di bawah. Siapa saja yang menjalankan profesi di bagian manajemen menengah bertanggung jawab untuk membawahi dan juga mengarahkan kegiatan-kegiatan manajemen lain, dan juga para karyawan yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Sehingga tugas dan tanggung jawab dari manajemen menengah mencakup banyak hal dan menyentuh semua bagian dalam tubuh perusahaan. Adapun jabatan yang masuk ke dalam manajemen menengah ini mencakup manajemen cabang, kepala pengawas, kepala departemen, kepala bagian, plan manajemen, factory manajemen, regional manajemen, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu manajemen lini pertama atau first line management. Pada tingkatan akhir atau lower management, di dalam tingkatan manajemen nantinya akan dijumpai manajemen lini pertama yang disebut dengan istilah first line management. Pihak-pihak yang berada di dalam manajemen lini pertama perlu memiliki keterampilan teknis dalam memimpin mengawasi tenaga operasional. Tingkatan manajemen yang paling rendah adalah semua orang atau pihak yang berada di dalam tingkatan ini akan menjalani kontak dan hubungan langsung dengan tenaga operasional. Sehingga pihak ini pula yang bisa mengetahui langsung kendala yang dihadapi para tenaga operasional saat kesulitan untuk mencapai target. Selain itu, bagian ini pula yang akan menjadi penghubung antara tenaga operasional dengan manajemen menengah. Setelah itu, dari manajemen menengah akan langsung disampaikan ke manajemen puncak. Sehingga untuk mengatasi suatu masalah kadang tidak bisa diselesaikan di satu tingkat manajemen.
melainkan perlu dikoordinasikan dengan manajemen di tingkat lainnya, khususnya untuk masalah yang pelik atau susah ditemukan solusinya dan punya dampak yang kompleks. Prosedurnya pun jelas, yaitu bertahap untuk disampaikan dulu ke bagian manajemen menengah dan tidak bisa langsung ke manajemen puncak. Adapun pihak-pihak yang secara umum bisa masuk ke dalam tingkatan manajemen satu ini mencakup kepala produksi, mandor produksi atau mandor pabrik, kepala seksi untuk sebuah perusahaan besar dan punya banyak administrasi, pengawasan teknis dan perusahaan otomotif, supervisor, dan lain-lainnya. Next. Materi selanjutnya yaitu pemimpin 3 arah. Sebagai seseorang, pemimpin yang baik harus dapat menghandle banyak aspek. Aspek-aspek tersebut terbagi atas 3 jenis, yaitu next. Pertama, lead up. Lead up yaitu berarti seorang pemimpin harus dapat mengadakan hubungan yang baik dengan atasan dan membantu atasan dengan baik. Yang kedua, lead across, yaitu seorang pemimpin juga harus bisa mengadakan hubungan ke samping, yaitu hubungan dengan koleganya. Yang ketiga, lead down, yaitu pemimpin juga harus bisa menghandle karyawannya agar kinerjanya dapat berjalan dengan baik, bahkan menjadi lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Eka untuk materi yang dijelaskan. Baik, sekian dari pemaparan materi dari kelompok 4. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya mewakili dari kelompok 4 akan menutup presentasi pada kali ini. Karena diawali dengan panganjali, saya tutup dengan paramesa. Om Santi 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 Om.